Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kali ini kita pelajari tentang pergerakan nasional Indonesia bersama dengan Bu Yeni Hanani dari SMA Negeri 1 Gondang, pengampu mata pelajaran sejarah. Sebelum kita pelajari tentang pergerakan nasional Indonesia, kita baca dulu indikator. Indikator yang pertama yaitu mengolah informasi tentang latar belakang lahirnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. 2. Merekonstruksi latar belakang lahirnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. 3. Mengolah informasi tentang organisasi kebangsaan serta strateginya. 4. Merekonstruksi organisasi kebangsaan serta strateginya. Oke, kemudian wujud penjajahan bangsa-bangsa barat diantaranya dalam hal ini yang pertama yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat mulai dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris ataupun Belanda. Tentunya yang pertama adalah dominasi politik atau dominasi asing. Nah, dominasi politik, kata dominan ini artinya adalah lebih kuat atau lebih berkuasa. Atau kalau diartikan dominasi politik adalah suatu penguasaan penuh dalam bidang politik sehingga pemerintah ada di tangan penjajah. Dalam hal ini memang bangsa penjajah terlalu banyak campur tangan pada masalah pemerintahan Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu eksploitasi ekonomi. Adalah pemerasan yang dilakukan melalui eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam, yaitu yang dilakukan dengan cara menerapkan sistem monopoli, kemudian memeras tenaga kerja penduduk, dan melakukan penarikan pajak terhadap rakyat atau golongan pribumi. Ini bisa kita lihat kongsi dagang VOC yang diterapkan oleh Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pergeseran budaya, yang dalam hal ini bangsa penjajah berusaha untuk memaksakan kepada penduduk pribumi untuk mengikuti kebudayaan bangsa penjajah. Akibatnya, tekanan dari pemaksaan penjajah ini menimbulkan adanya suatu perlawanan untuk mengusir penjajahan di Indonesia. Tapi dalam perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia seringkali mengalami suatu kegagalan. Nah, penyebab dari kegagalannya itu apa saja? Nah, ini bisa kita pelajari perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Kita pelajari dulu yang sebelum, yaitu sebelum tahun 1908 perjuangannya, yaitu yang pertama masih bersifat kedaerahan atau bersifat lokal, yaitu rakyat Indonesia ini masih memikirkan daerahnya sendiri tanpa harus memikirkan daerah lain. Sehingga kalau bangsa penjajah itu sudah terusir dari daerahnya, maka tidak memikirkan daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, persenjataannya masih bersifat sederhana, yaitu masih bersifat tradisional. Contohnya masih berupa tombak, bambu runcing, ataupun juga keris. Terus yang ketiga, tergantung pada pemimpin.
Nah, pemimpinnya ini biasanya adalah terdiri dari para raja atau bangsawan. Yang kalau para raja atau bangsawan ini ditangkap atau meninggal, maka perlawanannya sudah tidak dilanjutkan lagi. Kemudian 4, bersifat reaktif dan spontan, yaitu perjuangannya ini secara tiba-tiba tanpa memperhitungkan strateginya atau dampaknya. Kemudian yang kelima, tujuannya masih belum jelas. Tujuannya hanya satu, yaitu hanya mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Sehingga akhirnya kalau sudah tidak di daerahnya maka akan terbebas. Lain halnya dengan sesudah tahun 1908, perjuangannya bersifat nasional dan telah ada kerjasama, bersifat kebangsaan dan sudah ada koordinasi dengan daerah lain, sehingga pada akhirnya muncul usaha untuk melakukan persatuan dari beberapa daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, memiliki organisasi, yaitu organisasi sebuah wadah, sebuah tempat untuk menyatukan segala macam bidang ataupun cara dalam satu-satunya organisasi. Kemudian yang ketiga adalah dipimpin oleh kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar ini tentunya sudah mempunyai suatu cara-cara tersendiri, sehingga pada akhirnya bisa mudah untuk mengusir bangsa penjajah. Kemudian yang keempat yaitu melakukan diplomasi. Diplomasi adalah suatu perundingan, ditempuh dengan cara pembicaraan, ya, sehingga pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun kadangkala memang Belanda masih belum bisa menerimanya. Kemudian yang kelima adalah tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang faktor-faktor pergerakan nasional Indonesia. Tadi sudah jelas bahwa pergerakan nasional itu adalah segala macam aksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia dalam sebuah wadah dalam bentuk perjuangan. Nah, faktor-faktornya di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu kenangan kejayaan masa lampau. Nah, tentunya suatu bangsa itu mempunyai suatu kenangan kejayaan. Nah, termasuk Indonesia sendiri ini mempunyai suatu kenangan kejayaan, di mana Indonesia pernah ada sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, kedua kerajaan itu disebut sebagai kerajaan nasional yang mampu menyatukan seluruh wilayah di Indonesia, sehingga pada akhirnya memberikan suatu motivasi tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk segera mempersatukan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan diskriminatif rakyat Indonesia, yaitu perlakuan yang tidak adil, di mana masyarakat Indonesia ini dibagi dalam 3 kelas. Kelas yang pertama diduduki oleh Belanda, kelas kedua Timur Asing, kelas yang ketiga baru pribumi. Dan golongan pribumi inilah yang selalu mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat kebijakan yang diterapkan, yaitu mulai dari sistem kerja rodi, kemudian sewa tanah, ataupun juga sistem tanam paksa. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya golongan cendekiawan atau terpelajar, suatu golongan yang sudah menyadari bahwa bangsanya ini diinjak-injak oleh bangsa penjajah,
sehingga menyadari kalau harus dilakukan dengan cara tersendiri untuk mengusir penjajah dari wilayah Indonesia. Golongan terpelajar atau cendekiawan ini muncul setelah adanya politik etis yang dikemukakan oleh Van Deventer, sehingga Van Deventer kemudian mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan dengan trilogi Van Deventer, yang salah satunya yaitu edukasi. Nah, dalam edukasi ini pemerintah Belanda atau pemerintah Hindia Belanda mendirikan beberapa sekolah, walaupun sekolah itu berlaku sistem diskriminatif, yaitu rakyat Indonesia hanya bisa membaca dan menulis saja, tapi sudah bisa menyadari bahwa harga diri bangsa Indonesia itu diinjak-injak, sehingga terbentuklah kepribadian, pola pikir, dan etos yang tinggi untuk membebaskan diri dari penjajahan yang disadari tidak hanya dicapai melalui perjuangan fisik, tapi juga harus melalui kancah politik. Kemudian yang keempat yaitu lahirnya golongan atau lahirnya kelompok terpelajar Islam. Nah, ini pada akhirnya mereka menjadi agen perubahan, agen pengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia tidak dapat diperbaiki melalui belas kasih penjajah seperti melalui politik etis, melainkan harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri melalui peningkatan taraf hidup baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Kemudian yang kelima adalah peranan bahasa Melayu. Nah, ini bahasa Melayu pada zaman kerajaan Sriwijaya itu dipakai sebagai bahasa pergaulan atau bahasa lingua franca. Jadi sebelum memasuki wilayah Sriwijaya harus setidak-tidaknya bisa menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu inilah pada akhirnya bisa mempersatukan wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu munculnya fase kesadaran semangat nasional dan perasaan senasib sepenanggungan. Kemudian yang kedua, peristiwa Perang Dunia I yang menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib sendiri, tidak tergantung pada bangsa penjajah. Yang ketiga, adanya konflik ideologi antara kapitalisme dengan sosialisme. Nah, dengan adanya pertikaian di antara keduanya, ini pada akhirnya munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat. Kemudian nasionalisme Asia dan Afrika. Nah, munculnya beberapa nasionalisme di Asia Afrika seperti contohnya nasionalisme Cina, Jepang, India, ataupun juga Mesir. Nah, ini mampu juga memberikan suatu inspirasi sendiri bagi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan bangsa penjajah. Kemudian yang kelima yaitu kemenangan Jepang atas Rusia yang berlangsung antara tahun 1904 sampai 1905. Nah, ini pada akhirnya memberikan suatu motivasi tersendiri bagi bangsa Indonesia bahwa Jepang sebagai negara Asia yang bisa mengalahkan bangsa Eropa. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ideologi dalam organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, mengapa disebut sebagai organisasi pergerakan nasional? Yaitu karena mempunyai ciri-ciri, diantaranya yang pertama, keanggotaannya tidak berdasarkan atas suku tertentu, tapi terdiri dari beberapa suku daerah di wilayah Indonesia tanpa memandang itu dari suku apa, ras apa, ataupun agama apa.
Kemudian yang kedua, sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik atau kaum terpelajar yang menyadari tadi bahwa harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa penjajah, sehingga akhirnya berusaha untuk bangkit melawan dengan menggunakan organisasi pergerakan nasional. Yang ketiga, yaitu organisasi-organisasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas, yaitu tujuannya adalah mencapai kemerdekaan. Yang keempat, organisasi-organisasi tersebut memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Pada intinya yaitu mempunyai suatu paham cinta tanah air, ya, paham kebangsaan, sehingga tidak rela kalau bangsanya ini dikuasai terus oleh bangsa penjajah. Nah, faktor-faktor inilah pada akhirnya menimbulkan adanya kesadaran nasional. Selanjutnya, dari beberapa organisasi ini ada strateginya kooperatif dan ada strateginya non-kooperatif. Kooperatif sendiri itu artinya adalah mau bekerja sama dengan pemerintah jajahan. Sedangkan non-kooperatif adalah tidak mau bekerja sama dengan pemerintah jajahan. Nah, sekarang berikutnya kita ulas tentang organisasi pergerakan nasional. Ada 3 masa pergerakan nasional Indonesia antara tahun 1908 sampai 1942. Yang pertama adalah masa pembentukan antara tahun 1908 sampai 1920. Nah, masa pembentukan di sini adalah meliputi organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indise Partit. Lah, Budi Utomo sendiri itu disebut sebagai pelopor pergerakan nasional Indonesia yang memiliki semboyan hendak meningkatkan martabat rakyat Indonesia, atau juga disebut sebagai pelopor organisasi modern yang meliputi model bagi gerakan berikutnya. Tapi dalam hal ini ruang lingkupnya yang terbatas, hanya meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Tapi Budi Utomo ini adalah sebagai membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia, sebagai kebangkitan, hari kebangkitan, karena berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian kalau Serikat Islam ini adalah organisasi yang bergerak di bidang agama dan juga ekonomi yang awal mulanya bernama SDI, Serikat Dagang Islam, yang tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing atau Tionghoa. Tapi kemudian SDI ini diubah menjadi Serikat Islam. Kemudian Indise Partit ini adalah pendirinya 3 serangkai, diantaranya adalah Thomas Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Indise Partit adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia yang pertama kali terang-terangan bergerak di bidang politik. Ini masa pembentukannya. Kemudian untuk masa radikal atau non-kooperatif, radikal itu sendiri artinya adalah suatu perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Nah, ini tentunya tidak memperhitungkan dampak atau akibatnya, dan gandengannya ini selalu non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah jajahan. Berlangsung antara tahun 1920 sampai 1930 yang meliputi organisasi pergerakan PKI yang sebelumnya bernama ISDV, yang kemudian partai ini cepat berkembang sehingga memiliki massa yang cukup banyak. Kemudian yang Perhimpunan Indonesia
adalah organisasi yang didirikan oleh golongan terpelajar yang sedang belajar di Belanda, yang terang-terangan juga menetapkan kemerdekaan Indonesia dan pertama yang menunjukkan pemakaian nama Indonesia. Kemudian yang PNI ini Partai Nasional Indonesia juga sama ya. Tujuannya ditetapkan jelas, yaitu mencapai kemerdekaan. Kemudian yang selanjutnya masa yang ketiga yaitu masa moderat. Masa moderat atau juga cara yang ditempuh kooperatif. Moderat sendiri artinya adalah lunak. Lunak sendiri dalam arti bahwa perjuangannya itu ditempuh dengan cara istilahnya secara diplomasi, tidak secara frontal atau keras atau radikal. Dan kooperatif di sini adalah mau bekerja sama dengan pemerintah jajahan, berlangsung antara tahun 1930 sampai 1942 yang meliputi organisasi Parindra, Alpinda, GAPI, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi perempuan. Nah, ini untuk organisasi Budi Utomo sebagai tokohnya Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Dr. Sutomo, kemudian yang Idi Separti 3 serangkai, kemudian organisasi Syarikat Islam. Demikian untuk materi pergerakan nasional Indonesia. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk selanjutnya nanti bisa kita pelajari dari beberapa organisasi pergerakan nasional tentang coraknya bagaimana, strateginya apa, tujuannya apa pada episode